Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amala. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk melaksanakan rangkaian ibadah di dalam kehidupan kita ini. Terbukti bahwa pada hari ini alhamdulillah Allah berikan kita kemudahan untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah, di mana salat subuh ini memiliki keutamaan yang agung. Seorang yang insya Allah mampu untuk melaksanakan salat subuh apalagi berjamaah, maka insya Allah adalah seorang mukmin, orang-orang yang benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga terhindar dari sifat nifaq, kemunafikan. Dikarenakan Nabi SAW beliau mengisyaratkan bahwa salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik adalah salat subuh dan salat Isya. Sehingga saat Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melaksanakan salat subuh, bersyukurlah kita, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tidak golongkan kita di antara orang-orang yang memiliki sifat nifaq, kemunafikan. Apalagi kita lanjutkan dengan duduk di majelis ilmu, di mana pagi hari sebenarnya paling enak itu apa Pak? Tidur, masya Allah. Apalagi kalau di majelis taklim lebih enak lagi tidur ya, masya Allah. Tidak. Pagi-pagi enaknya tidur atau mungkin istirahat, bercengkrama dengan keluarga, atau mungkin olahraga, goes, jogging dan sebagainya, apalagi hari Ahad kan. Tapi semua itu ditinggalkan atau ditunda untuk duduk di majelis ilmu, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik darinya. Man taraka syai'an lillahi a'wadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali macam-macam ibadah. Saat Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada kita agar kita beribadah kepadanya saja dan juga tidak mensekutukan dengan suatu apapun, dan itulah tugas kita selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka ibadah itu sangat luas. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Segala aktivitas apapun itu yang penting dicintai dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik itu yang nampak maupun yang tidak nampak. Itu semuanya adalah ibadah. Sehingga ketika Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, maka bagaimana seluruh kehidupan kita ini adalah ibadah. Tidak ada yang sia-sia sama sekali. Seorang yang cerdik adalah yang menjadikan rutinitas harian dia sebagai ibadah, bukan sebaliknya menjadikan ibadahnya sebagai rutinitas belaka. Ya, sekarang jam 5 misalkan, berarti sholat subuh. Nanti kalau bulan Ramadan ya kita puasa. Kalau sebelum lebaran ya kita tunaikan zakatnya. Sekedar rutinitas.
tidak ada ruh di situ dalam ibadahnya. Maka sangat merugilah orang yang menjadikan ibadahnya, bacaan Al-Qur'annya, salatnya, zakatnya, puasanya sekedar rutinitas saja. Hanya sekedar ya sudah, kalau tanggal sekian, kalau bulan ini saya melakukan ibadah ini, rutinitas. Dan orang yang cerdik itu adalah yang menjadikan rutinitas yang kadang aktivitas seperti tidak bermakna, aktivitas harian biasa menjadi ibadah. Bagaimana itu? Misal ketika kita bangun dari tidur, kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ibadah. Kemudian akhirnya kita ke kamar mandi, kita buang hajat. Sebelum masuk kamar mandi kita baca doa dulu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ibadah. Keluar darinya kita baca ghufranaka, ibadah. Setelahnya kita bertaharah, berwudu, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, ibadah lagi. Berjalan ke masjid sudah ibadah, sampai ke masjid salat ibadah, duduk di majelis ilmu ibadah. Setelahnya pulang menyapa keluarga kita, duduk santai, mengobrol dengan kata-kata yang baik kepada saudara-saudari kita, kepada anak istri kita, ibadah juga, sedekah juga. Kemudian tatkala kita berangkat kerja, mencari nafkah untuk keluarga kita, itu pun ibadah. Cari uang juga ibadah, karena kewajiban bagi seorang laki-laki, seorang suami mencari nafkah untuk keluarganya. Ketika itu sebuah perintah dilaksanakan dapat pahala, ibadah. Jadi jangan sampai ente cari uang terus gitu, cari dunia terus, enggak, ini sedang ibadah gitu. Yang penting apa, tidak berlebihan gitu. Ya cari uang terus, lembur terus sampai lupa ngaji, ya ini yang salah. Tapi kalau semuanya kita mencari nafkah untuk menghidupi keluarga kita, itu ibadah. Pulang kemudian kita mungkin di tengah hari kita istirahat tidur sekalipun, itu ibadah. Ketika kita niatkan tidur kita adalah untuk menguatkan nanti melaksanakan ibadah yang lain seperti sholat dan sebagainya, itu ibadah. Olahraga kita niatkan supaya kita menjadi seorang mukmin yang kuat, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullil khair, itu ibadah juga. Sampai nanti tidur lagi pun ibadah. Sehingga betul, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwasanya salatku, sembelihanku, hidupku, hidup kita seluruhnya, bukan hanya pas salat-salatnya saja, bukan, hidupku keseluruhannya, wa mamati dan kematianku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala saja. Masya Allah. Jadi itu ibadah maknanya luas. Dan dari banyaknya ibadah tersebut ada ibadah yang mulia, yang tentunya yang paling mulia adalah salat. Setelah syahadat yang paling mulia adalah salat. Dan ada pula ibadah yang sangat ringan, yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah ibadah yang ringan. Kita hanya bermodalkan apa? Lisan kita, anggota pengucapan kita. Dan itu alhamdulillah Allah sudah berikan. Fasilitasnya ada, tinggal mau pakai atau tidak. Dan tidak membutuhkan biaya yang besar. Kita baca Al-Quran apakah bayar? Enggak. Oh, jalan-jalan itu bayar, itu dikejar juga. Kita berwisata bayar, kejar. Baca Al-Quran gratis, malas. Wah, bagaimana ini? Nah, baca Al-Quran ada ibadah agung. Bagaimana tidak dia menjadi ibadah yang agung? Sedangkan Al-Quran tersebut diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama kali ayat yang turun adalah Iqra, bacalah. Nabi SAW akhirnya mengatakan, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Sudah Iqra, baca saja. Saya nggak bisa baca. Iqra, baca saja. Saya nggak bisa baca. Akhirnya dituntun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu, yaitu Allah SWT yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan sesuatu yang paling layak untuk kita baca dari bacaan apapun itu ya Al-Quran. Bukan buku, bukan koran, bukan novel, bukan komik, bukan apapun itu. Medsos, baca terus. Facebook, Twitter, tapi Al-Quran jarang dibaca. Nah, ini musibah. Sesuatu yang dengan membacanya saja mendatangkan pahala, ya Al-Quran itu. Hanya dengan membacanya saja, kita tidak tahu artinya, itu sudah mendatangkan satu hurufnya berapa kebaikan? 10, Masya Allah.
Nabi SAW bersabda dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi 10 amsalha." Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Qur'an, dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Satu huruf 10 pahala. Nabi melanjutkan, "La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Saya tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti alif lam mim terkumpul berapa huruf? 3 huruf. Berapa kebaikan? 30 kebaikan. Masya Allah. Ringan tidak kita membaca alif lam mim? Ringan. Tapi kenapa malas? Kenapa malas baca Al-Quran? Coba diingat-ingat, kapan terakhir kali baca Al-Quran di luar sholat kita? Apakah tadi malam gitu? Apakah kemarin? Apakah kemarin lusa? Apakah pekan kemarin? Coba diingat, kapan terakhir kali kita baca Al-Quran di luar sholat kita? Kenapa kok bisa susah seperti itu? Karena syaitan dan hawa nafsu kita yang menghalang-halangi kita dari kebaikan. Maka tugas kita adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar godaan tersebut dihilangkan. Maka kalau ditanya yang terberat dari membaca Al-Quran itu apa sih? Memulainya itu yang berat. Betul? Jadi memulai membaca Al-Quran itu berat. Coba kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tadi sebelum baca ta'awudz berat tidak? Pas sudah baca ta'awudz antum cukup di sini berhenti atau kita lanjut? Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah puas atau pengen lagi? Pengen lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sudahlah cukup atau lanjut? Lanjut. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Sudah ya? Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Belum puas ya? Al-Baqarah kita baca ya. Masya Allah. Berapa huruf ini di surah Al-Fatihah Pak? Nggak sempat kita hitung kan? Dikalikan 10 banyak atau dikit? Berapa menit tadi kita butuhkan? 1 jam? 2 jam? Berapa menit? Masya Allah. Coba bayangin. Tidak terasa kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Ya kan? Kalau kita ikhlas dan cara bacanya benar tentunya. Tetapi kenapa kok malas? Karena itu tadi sudah menjadi sunnatullah dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, pokoknya seperti itu. Ini Allah sediakan pahala yang besar nih. Pahala apapun itu, amalan apapun. Misalkan baca Quran ini, 1 huruf 10 kebaikan. Nah, Anas sering mengistilahkan seperti ada gunung emas. Semuanya itu emas, banyak banget, gak ada habisnya. Baik, kita ngambil bebas boleh, ambil aja. Tapi sayangnya itu dijaga. Dijaga, udah gitu dipagarin pakai kawat besi, nyetrum.
Udah gitu ada kendaraan-kendaraan, ada tank yang kuat, ada tentara-tentara yang kuat di depan gunung itu. Kita mau masuk, ada yang ngalangin. Setan ini setan ini. Saat kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tank kita lebih besar, lebih kuat, senjatanya lebih canggih. Dihajar masuk. Ketika sampai dalam, kita bawa teman-teman kita, bawa kontainer yang banyak, ngambil emas itu, satu kontainer cukup gak Pak? Enggak, orang masih banyak, mubazir kan? Ambil lagi, terus ambil lagi, gak ada habis-habisnya. Sampai capek ngambilnya, baru udahan ya. Kenapa tadi kita saat sebelum baca Al-Quran itu berat? Karena seperti itu. Kita sedang dihalang-halangin, dijaga sama syaitan. Jangan dilakuin. Syaitan tuh begitu. Kalau tidak bisa menjerumuskan kita kepada kemaksiatan, minimal banget jangan sampai melakukan kebaikan. Udah nganggur aja gitu. Nggak maksiat, ini nggak bisa nih jerumusin maksiat kepada dosa, nggak bisa. Yaudahlah, yang penting jangan ngelakuin kebaikan lah. Jadi impas kita gitu kan. Akhirnya apa? Kita terhalang dari kebaikan. Baca Al-Quran, satu hari berlalu nggak baca Al-Quran, besok berlalu nggak baca Al-Quran lagi. Tapi yang lain, masya Allah, khatam, masya Allah. Al-Qurannya ditinggalkan. Waliyadzubillah. Nah ini, maka yang tersulit dari membaca Al-Quran tadi ya, memulainya. Jadi mulai saja dulu. Baik. Sehingga saat kita alhamdulillah sudah di dalam, kita tidak akan pernah merasa cukup. Sehingga benarlah apa yang dikatakan oleh sahabat Utsman bin Affan, atau dalam yang lain diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, "Lau tahurat qulubuna lamma syabi'at min kalamillah." Kalau hati kita ini bersih, kita tidak akan pernah kenyang daripada kalamullah, membaca Al-Quran. Pokoknya pengennya baca terus. Bayangkan, antum pernah melihat mungkin di pesantren anak-anak sebelum subuh sudah baca Quran, Pak. Setelah subuh baca Quran lagi, ngapa lagi? Istirahat bentar jam 8 baca lagi terus sampai zuhur. Siang habis zuhur baca lagi, habis asar baca lagi, habis maghrib baca lagi, malam sebelum tidur pun baca sampai ketiduran dari baca Al-Quran tuh. Kok nggak bosan-bosan ya? Gitu. Kok kayak nggak kenyang-kenyang ya baca Qurannya gitu. Kalau ditanya bosan nggak tuh baca Quran terus? Enggak. Kita saja baca Al-Fatihah setiap hari 17 kali minimal saja nggak bosan kan? Itulah mujizatnya Al-Quran. Wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula, semakin diulang semakin menambahkan keindahan. Jadi terus diulang-ulang terus menambahkan keindahan. Tidak akan pernah membosankan. Itu Al-Quran. Baik. Nah, tapi agar kita mendapatkan pahala dari bacaan Al-Quran kita, ingat bahwa semua ibadah agar diterima oleh Allah SWT itu ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ada tuntunannya, nggak sembarangan. Yang pertama ikhlas. Ayatnya sering dengar kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan untuk menyembah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan niat mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Hunafa, lurus, tidak melenceng kepada kesyirikan. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Juga mendirikan salat serta menunaikan zakat. Ini yang pertama, ikhlas. Dan kalau kita ikhlas, insya Allah kita akan konsisten. Setiap hari kita baca Al-Qurannya, istiqamah. Kalau ikhlas, Imam Malik pernah mengatakan, maka lillahi abqa. Apabila diniatkan untuk Allah SWT, pasti akan kekal, pasti akan continue. Jadi kalau semuanya kita, kenapa saya susah untuk istiqamah dalam beramal? Kita periksa niat kita. Apakah benar ikhlas untuk Allah SWT saja? Ataukah karena mengharapkan pujian manusia atau gentar dengan celaan manusia? Seorang yang ikhlas itu sudah tidak peduli lagi mau orang muji, mau orang ngejeknya, mau enggak peduli. Dengan pujian kita tidak akan terbuai, dengan celaan kita tidak akan hancur. Sudah, bismillah, jalan terus. Jangan sampai ketika kita belajar membaca Al-Quran, berangkat ke masjid, kemudian ada yang mencemooh. Wah, so alim loh, ya. Jangan begitu dong, biasa aja, nggak usah munafik, apa adanya aja, nggak usah so alim, masya Allah. Akhirnya apa? Tidak jadi sholat, tidak jadi belajar, tidak jadi baca Al-Quran, karena takut dikatakan apa? So alim. Atau wah riya ente, baca Quran terus, pengen dipuji ya. Akhirnya apa? Nggak jadi baca Al-Quran karena takut dibilang riya.
Sedangkan riya yang sebenarnya itu adalah tatkala orang meninggalkan amalan karena manusia. Sedangkan beramal untuk manusia itu syirik. Al-amalu li ajli nasi syirkun. Beramal karena manusia itu syirik. Wa tarkul amali li ajli nasi riyaun. Meninggalkan amalan karena manusia itulah riya yang sebenarnya. Bayangkan, kita lagi baca Al-Quran, ada yang mencemooh, ente jangan riya dong. Akhirnya kita tinggalkan bacaan Al-Quran tersebut karena takut dibilang riya, padahal sebenarnya kita sedang riya. Supaya tidak dibilang riya, itu adalah riya yang sebenarnya. Dan apa untungnya kita? Tidak jadi melakukan kebaikan, gak dapat pahala, malah terjerumus kepada jerat-jerat setan yang kita tidak sadari, yaitu kita sedang riya sebenarnya. Harusnya kalau ikhlas gak peduli, terserah ente mau ngomong apa, ana ibadah aja. Masalah niat cuma ana dan juga Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Itu. Jadi yang pertama adalah ikhlas. Jangan sampai gentar dengan cemoohan dan juga jangan terbuai dengan pujian. Jalan saja terus. Ikhlas yang pertama. Dan ikhlas ini sangat penting. Kenapa? Dikarenakan ibadah tatkala tidak diniatkan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semakin besar pahala suatu amalan, akan semakin besar pula resikonya saat kita tidak mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang ketika kita mendengarnya akan membuat kita merinding. Di mana hadis ini menggambarkan tentang orang-orang yang mereka beramal dengan amalan yang soleh. Amalannya Masya Allah, amalannya apa? Luar biasa. Ini semuanya adalah amalan agung. Tapi karena salah niat akhirnya apa? Risikonya besar pula. Yang pertama kali dilemparkan ke neraka itu ada 3 golongan. Yang pertama adalah seorang yang belajar ilmu agar dikatakan sebagai seorang alim. Salah niat dia. Atau membaca Al-Quran supaya dikatakan qari, orang yang pandai baca Al-Quran. Ketika dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala, ditanya, diperlihatkan kenikmatannya, kamu mengenal ini? Pahala-pahala ini saya kenal. Apa yang telah engkau lakukan? Saya baca Al-Quran untukmu ya Allah, saya menuntut ilmu untukmu ya Allah. Maka apa jawabnya? Engkau dusta, engkau bohong. Engkau menuntut ilmu supaya dikatakan sebagai seorang alim, dan engkau sudah dapatkan itu di dunia. Engkau baca Al-Quran supaya dikatakan qari, dan orang sudah mengatakanmu qari, memanggilmu qari. Masya Allah, kau sudah mendapatkan itu di dunia. Akhirnya kemudian diseret, dilemparkan ke neraka. Waliyadzubillah. Kemudian ada orang yang datang dengan pahala infaknya. Dia menginfakkan hartanya, Masya Allah, diperlihatkanlah pahalanya seperti ini infakmu. Tetapi kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah engkau lakukan? Saya berinfak di jalanmu ya Allah, karena engkau ya Allah. Maka kemudian apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta, engkau dusta. Engkau menginfakkan hartamu karena supaya dikatakan orang yang dermawan. Akhirnya kemudian diseret, dilemparkan ke neraka jahanam. Orang-orang sudah mengatakannya, si fulan Masya Allah bapak yang dermawan. Kemudian ada orang yang datang dengan pahala jihadnya. Jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang memanggilnya syahid, syahid fulan, syahid fulan. Dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian terbunuh. Saat dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan pahala daripada mati syahid, Masya Allah besar sekali. Kemudian Allah pun bertanya, apa yang telah engkau lakukan? Saya berperang di jalanmu ya Allah. Akhirnya Allah pun menjawab, kadzabta, engkau dusta. Engkau berperang agar dikatakan sebagai orang yang pemberani. Maka engkau pun sudah mendapatkan itu di dunia. Orang menyebutmu syahid, pemberani. Akhirnya pun diseret dan dilemparkan ke neraka. Waliyadzubillah. Ini karena salah niat. Jadi semakin besar pahala dari sebuah amal, semakin besar pula resikonya kalau kita tidak ikhlas untuk Allah SWT. Justru hadis ini bukan menjadikan kita, ya sudah kalau gitu saya jangan beramal, saya jangan baca Al-Quran, saya jangan menuntut ilmu, saya jangan berjihad, saya jangan berinfak, karena nanti resikonya besar. Bukan begitu maksudnya. Kita harus tetap beramal, tapi sembari memperbaiki niat kita. Jangan sampai ada riya, jangan sampai ada sum'ah. Karena riya itu bisa jadi terjadi sebelum amalan, atau saat beramal, atau setelah amalan tuntas. Kita memang sengaja mau beramal, ada orang banyak, kita akhirnya sholat agar dilihat orang, atau baca Al-Quran dikeraskan agar didengar orang, mengharapkan pujian orang sebelum beramal.
Atau sudah beramal, tadinya ikhlas sholat sendiri di masjid, tiba-tiba datang orang terlihat dari samping kemudian memperindah sholatnya. Inilah riya. Dia di tengah-tengah amalan. Atau sudah tuntas amalannya tapi malahan kemudian dia ungkit-ungkit. Saya ini rajin sholat malam, saya ini pernah berinfak dulu sekian di sini. Dia ungkit-ungkit lagi sehingga batallah amalannya, pahalanya terhapus. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau hapuskan, engkau batalkan pahala sedekahmu dengan mengingat-ingat, menyebut-nyebut bil manni wal adha, dan juga menyakiti. Dia infak tapi menyakiti, caranya tidak bagus. Inilah ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi yang pertama adalah mengikhlaskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana kita beribadah itu sesuai dengan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah itu ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara melakukannya. Salat, sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian salat. Kalau sekarang kita tidak melihat Rasulullah salat, kita belajar fikih, belajar hadis yang menunjukkan bagaimana tata cara salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika zakat juga demikian, ketika puasa juga demikian, ketika haji pun demikian. Haji yang sekali-kalinya dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga Nabi pun mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah, amalkanlah dariku ini manasik haji kalian. Lihat bagaimana caranya, perhatikan, kemudian ikuti nanti. Maka bagaimana kita berhaji sebagaimana hajinya Nabi SAW, kita pelajari fikih tentang haji, baca hadis-hadisnya, dengar penjelasan ulama tentangnya, sehingga kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Demikian pula bacaan Al-Quran. Membaca Al-Quran juga ibadah. Selain ikhlas juga harus sesuai dengan tuntunan. Ada caranya, nggak boleh sembarangan. Saya ikhlas kok baca Al-Qurannya, tapi saya nggak mau belajar tahsin, nggak usah. Udahlah, baca sendiri aja lah. Atau saya baca-baca buku saja, tajwid. Oh ini tentang idgham begini ya, gampang ini kayaknya. Sudah langsung praktekkan. Oh, ini tentang masalah mat, namanya mat jaiz munfasil, panjangnya 4 harakat. Oh, begini ya. Gitu. Oh, ini makhrajnya di tengah tenggorokan ini. Ini makhrajnya di tepi lidah misalkan. Tapi tatkala di depan guru, koreksian semua isinya. Salah semua. Kenapa? Karena dia belajar secara otodidak, tidak belajar dengan guru, sehingga tidak sesuai yang diajarkan. Nah, inilah yang kedua. Agar ibadah kita diterima oleh Allah SWT, kita pelajari dulu bagaimana sih cara melakukan ibadah tersebut, termasuk baca Al-Quran ini. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW saja yang menerima Al-Quran tidak lantas ujuk-ujuk tiba-tiba membaca sesuka beliau, tidak. Tapi ada guru beliau, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Betul? Wa innaka latulaqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Nabi pun talaki dengan gurunya malaikat Jibril. Malaikat Jibril sang pembawa wahyu Al-Quran, beliau membacakan Al-Quran tersebut, kemudian Nabi SAW mendengarkan, setelahnya mengikuti. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Setelah kami selesai bacakan, maka kemudian ikuti cara bacanya. Summa inna alaina bayana. Jadi Nabi pun juga belajar. Cara bacanya diajarkan oleh Jibril, tidak sembarangan buat-buat sendiri. Kemudian Nabi setelah belajar dari Jibril alaihissalam, beliau ajarkan kepada para sahabatnya. Sahabatnya mengajarkan kepada muridnya tabi'in, tabi'in mengajarkan pada muridnya atba'ut tabi'in, terus sampai kepada kita. Semuanya itu melalui talaqi, belajar langsung dengan guru. Sehingga yakinlah kita bahwasanya bacaan Al-Quran kita sekarang ini sesuai dengan bacaan Al-Quran Nabi Muhammad SAW, karena kita memiliki guru. Yang guru itu belajar dari gurunya, gurunya belajar dari gurunya lagi sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ada mata rantainya, ada runutan sanadnya. Inilah yang dituntut dari membaca Al-Quran. Tidak sembarangan, tidak otodidak. Gitu. Maka Syekh Utsman beliau berkata dalam kitab Haqqut Tilawah, fa'ala qari'il Qur'an ay ya'khudha qira'atahu an tariqi talaqi wal isnadi ani syuyukhil akhirina an syuyukhihim kay yasila ila ta'akkudin min anna tilawatahu tutabiqu ma ja'a an Rasulillah. Hendaklah bagi pembaca Al-Quran, dia mengambil bacaan Al-Qurannya tersebut dengan cara talaqi. Apa itu talaqi? Belajar langsung dengan guru. Antum kalau di sini ada guru ngajar Quran, langsung belajar dengan guru tersebut. Jangan baca-baca sendiri, nanti banyak salahnya, tidak benar.
Dengan cara talaki seperti itu, ada murid ada guru, wal isnad, dan diperhatikan runutan sanadnya. Artinya guru kita ini belajar dari siapa sih? Oh, dari gurunya lagi. Gurunya dari gurunya lagi, terus sampai bersambung kepada Rasulullah SAW. Adi syuyukhil akhirina an syuyukhihim. Dari guru yang gurunya itu belajar dengan guru-guru lagi. Sampai pada keyakinan, kepastian bahwasanya apa yang kita baca tersebut sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah namanya talaqi wal musyafahah. Dibenerin, dikoreksi dari mulut ke mulut. Nah, inilah dua syarat ibadah, kita ikhlas dan juga mutaba'ah, mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua syarat ibadah ma'ruf ini. Saat Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah adalah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Perhatikan, di sini Allah tidak berfirman ayyukum aktsaru amala, yang paling banyak amalnya, tidak. Tapi yang paling bagus, paling baik amalannya. Jadi bukan paling banyak, tapi paling bagus. Apa maksud paling bagus di sini? Seorang mufassir Al-Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, maksud dari ahsanu amala adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Ikhlas dan benar, dua poin ini. Fa innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Sesungguhnya suatu amal kalau dia dilakukan sudah ikhlas untuk Allah tapi tidak benar, sudah ikhlas tapi salah ini caranya, maka tidak akan diterima. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Kalau ternyata dilakukan dengan benar tapi tidak ikhlas untuk Allah karena riya ataupun sum'ah, itu juga tidak diterima. Hatta yakuna khalisan shawaban, sampai dia melakukan amalan itu dengan ikhlas dan benar. Apa maksud dari ikhlas dan benar? Fal khalisu ayyakuna lillah. Ikhlas itu maksudnya adalah untuk Allah SWT saja, mengharap ridha Allah SWT saja. Wassawabu ayyakuna ala sunnah, sedangkan benar maksudnya adalah sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, sesuai sunnah. Inilah dua syarat amalan. Sehingga ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, terkait tema kita pada pagi hari ini adalah kenapa harus talaqi, agar amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena semua ibadah dituntut darinya ikhlas dan mutaba'ah. Talaqi, belajar langsung dari guru. Begitu. Baik. Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau tatkala menyebutkan tentang 6 hal agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang pertama adalah dzakaun. Yang kedua adalah hirsun. Yang ketiga adalah ijtihadun. Yang keempat adalah bulghatun. Yang kelima adalah suhbatu ustadin. Dan yang keenam adalah tulu zamanin. Akhi lan tanala al-ilma illa bi sittah. Sa'unbika an tafsilha bi bayanin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal ini. Saya akan mengabarkan kepadamu perinciannya dengan jelas. Yang pertama apa? Dzakaun, kecerdasan. Kecerdasan ini modal utama. Dan kita semuanya alhamdulillah cerdas. Betul? Semuanya cerdas. Semuanya cerdas kita. Percaya tidak? Percaya. Hanya saja kan kecerdasan bertingkat-tingkat. Ada yang cerdas sekali, ada yang cerdas saja, ada yang lumayan cerdas gitu. Tidak ada yang tidak cerdas gitu. Semuanya cerdas. Dan namanya kecerdasan itu bisa diupayakan, bisa ditingkatkan terus. Levelnya bisa naik. Sebagaimana pisau semakin sering diasah semakin tajam, kecerdasan semakin sering dipakai semakin tajam. Kita awalnya kalau menghafal Al-Quran itu sedikit. Kenapa? Ibaratkan pisau ini masih berkarat nih, harus diasah terus. Makin sering diasah, makin sering baca Al-Quran, makin sering menghafal, yang tadinya sedikit mulai bertambah, akhirnya bisa menghafal dengan jumlah yang banyak. Jadi kecerdasan itu bisa diupayakan, bisa ditingkatkan levelnya. Ini yang pertama. Wahirsun, dan harus punya ambisi, harus punya target. Orang mau belajar itu harus ada targetnya. Kapan saya menyelesaikan ini kira-kira, ditargetkan. Karena apa? Karena masih banyak ilmu lain yang harus dipelajari. Misalkan Quran, saya kapan nih targetnya supaya benar lancar baca Al-Qur'annya, ditargetkan sekian bulan misalkan, atau sekian tahun misalkan. Setelahnya kan nggak mungkin tahsin terus, ya hafal Al-Quran dong. Hafal Al-Quran kira-kira targetnya berapa?
target jangka panjang, kemudian target jangka pendeknya. Kalau misalkan saya pengen 5 tahun ke depan hafal Quran atau 6 tahun ke depan hafal Quran, berarti setiap tahunnya 5 juz. Berarti nantinya 1 bulannya kita minimal setengah juz. Setengah juz setiap bulan berarti 1 harinya berapa? Kita bagi-bagi seperti itu. Ada target jangka panjang, target jangka pendek sehingga terukur. Ya kan? Orang nyari uang aja, nyari duit aja, cari omset aja juga ada target. Ini mau nyari dunia dia punya target, mau nyari akhirat nggak punya target. Nah, ini sayang. Kayak harus ditargetkan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ijtihadun, kesungguhan. Apa bukti kesungguhan kita? Bukti kesungguhan kita adalah kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jadi kalau untuk belajar Quran itu, Pak, bukan cari waktu luang. Bukan cari waktu luang sehingga semuanya ngaku sibuk. Ayo Syekh, kita belajar tahsin, ayo kita ngapal Quran. Anak sibuk Syekh. Emang dikira yang belajar itu semua pengangguran? Dikira nggak punya kesibukan? Punya, cuman emang harus meluangkan waktu, bukan cari waktu luang. Memang harus disediakan waktunya. Ya sudah, mau nggak mau saya ini harus belajar ini, nggak bisa. Sediakan waktu sepekan sekali, sepekan 2 kali minim, asal nggak bisa. Sedangkan kita punya waktu 1 pekan 7 hari, 1 harinya 24 jam. Nyediakan waktu saja dalam 1 pekan itu 3 jam, 1,5 jam sekali, 1,5 jam sekali, nggak bisa juga, masya Allah. Nah ini harus benar-benar meluangkan waktu, bukan mencari waktu luang. Itu bentuk kesungguhan. Nah kalau dalam proses menghafal Al-Quran, misalkan kita punya halaqah, itu bentuk kesungguhan kita bukan hanya saat halaqah, saat kita bersama ustadz itu baru ngapal, bukan. Contoh, sebagian teman mungkin sudah ada yang tahap tahfidz, menghafal Quran. Jangan sampai jadikan halaqah Quran itu sebagai waktu menghafal, bukan. Itu bukan saatnya menghafal lagi. Kalau pengen sungguh-sungguh lebih, waktu halaqah Quran adalah waktu setoran. Kapan ngapalnya? Ya kapan terserah antum. Antum bisa sambil jalan baca Al-Quran, hafalkan. Antum bisa sambil ngomong anak, baca Al-Quran, hafalkan. Antum bisa sambil ngapain saja, baca Al-Quran, hafalkan. Sehingga saat datang ke majelis itu sudah dalam kondisi siap. Ustadznya akhirnya nggak diem mainan HP karena nungguin nggak ada yang setor. Nah ini salah. Jadi mindsetnya harus diubah. Jadi halaqah Quran waktunya itu digunakan buat setoran, bukan buat ngapal. Itu kalau kita benar-benar pengen mencapai target yang kita tentukan. Wajtihadun. Di antara bentuk ijtihad kita juga adalah kita berdoa meminta kemudahan kepada Allah SWT. Dan kalau masih memiliki orang tua, kita minta doa kepada kedua orang tua kita, khususnya ibu. Bu, doakan supaya dimudahkan dalam menghafal. Insya Allah doa orang tua itu dengan tulus, akhirnya apa? Dimudahkanlah kita. Kita bisa mudah semua urusan ini karena tidak lepas dari doa orang tua. Jadi jangan sampai kita meremehkan doa orang tua tersebut. Wajtihadun wa bulghatun, dan modal. Kita belajar butuh modal. Belajarnya gratis kok di sini. Iya, tapi kan datang ke sini perlu modal, gratis, bensin. Ke sini pakai kendaraan kan bayar bensin juga dan sebagainya, perlu modal. Wa suhbatu ustadzin, barulah apa? Bimbingan ustadz. Ada ustadznya yang ngajarin kita, bukan otodidak. Jadi harus ada yang ngajarin kita, bukan otodidak. Ini belajar Quran seperti itu, harus ada ustadz. Gak bisa baca Al-Quran itu belajar sendiri, gak bisa. Gak boleh otodidak. Belajar ilmu agama jangan otodidak, tapi harus ada bimbingan guru. Karena barang siapa yang gurunya adalah bukunya, maka kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya. Ya. Barang siapa yang gurunya adalah bukunya, maka kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Baik. Itu di dalam perkara agama. Sedangkan perkara dunia saja, kalau kita salah dalam memahami karena efek belajar otodidak, itu juga akan fatal akibatnya, betul? Dalam perkara dunia apapun itu, kita salah prediksi, salah perhitungan karena tidak belajar langsung dengan ahlinya, tidak belajar langsung dengan guru, cuma lihat dari Syekh YouTube atau Syekh Google, ya kan? Akhirnya kita benerin mesin, rusak malahan, bukannya benar. Nah, kalau di zaman dulu, ini kisah sering Anda bawakan tentang apa? Tumal Hakim. Ada seorang yang dia itu punya bapak namanya Tumal Hakim. Jadi orang ini namanya Tumal Hakim, dia punya bapak seorang dokter. Bapaknya dokter, tabib terkenal, tapi apa? Anaknya tidak belajar dari bapaknya itu. Sehingga saat bapaknya itu wafat dan meninggalkan kitab yang banyak di perpustakaannya tentang ilmu kedokteran, anaknya bingung, ini mau diapain lagi bukunya? Kalau nggak dibaca, pasti dibaca.
Dibaca tapi bukan diajari oleh bapaknya, baca-baca sendiri, otodidak. Nah, saat baca akhirnya sudah banyak menumpuk materi-materi, kemudian akhirnya dia sampai pada titik buka praktek dan orang berobat kepadanya. Saat berobat dikasih obat ular hitam, bukannya sembuh malah mati. Dia melakukan itu tidak sembarangan, ternyata ada dalilnya, ada hujahnya, ada landasannya, di buku ada. Jadi ada di buku itu. Kemudian akhirnya dibacakan hadis di situ, al-hayyatus sauda syifaa'un likulli da. Ular hitam adalah obat dari seluruh penyakit. Ada hadisnya kan? Ini ada dalilnya ini gitu. Ternyata kemudian temannya melihat ada yang aneh ini, salah ini kayaknya. Di buku dilihat yang dikiranya al-hayyatu titiknya 2 dikiranya huruf ya, ternyata dikerik-kerik titiknya cuma 1. Al-habbatus sauda. Habbatus sauda adalah obat bagi seluruh penyakit. Ini salah paham gara-gara belajar otodidak, nggak ada yang ngajarin. Nah ini perkara dunia, tapi masalah nyawa bahaya. Apalagi kalau masalah agama. Sehingga tidak jarang kalau ada orang yang menyimpang itu pasti karena dia salah paham terhadap apa yang dia pelajari. Belajarnya otodidak, tidak melalui bimbingan guru, tidak talaki dengan guru, akhirnya sesat dan menyesatkan. Nah, maka seorang penyair Abu Hayyan, beliau mengatakan terkait dengan Tumal Hakim ini, yadhunnul ghumru annal kutba tahdi akha fahmin li idrakil ulumi. Orang yang pandir itu menyangka bahwasanya buku yang banyak itu kalau dibaca nanti akan membuat orang paham tentang ilmu. Udah baca aja ntar juga paham. Nyangkanya begitu. Padahal wa may yadril jahulu anna fiha ghawamid hayyarat aqlal fahimi. Orang yang sangat bodoh, jahul itu sangat bodoh. Kalau jahil itu bodoh biasa. Jahul sangat bodoh. Sighahnya fa'ul, sangat bodoh. Seperti ghafur, sangat maha mengampuni. Maha mengampuni itu ghafur, mubalaghah. Tapi kalau ghafir itu mengampuni. Kalau ghafur sangat mengampuni. Nah, wa may yadril jahulu, dan orang yang sangat bodoh itu tidak mengetahui anna fiha ghawamidha, bahwasanya di dalam buku-buku tersebut ada banyak hal yang bahkan membuat bingung orang-orang yang cerdik sekalipun. Orang yang cerdik kalau baca sendiri nggak paham, apalagi orang yang bodoh. Idza rumtal uluma bighairi syaikhin dhalalta 'ani tariqil mustaqim. Kalau engkau belajar ilmu tanpa bimbingan guru, engkau akan tersesat, akan menyimpang dari jalan yang lurus, pasti akan salah paham. Wa taltabisul umura 'alaika hatta takuna adalla min tumal hakimi. Kemudian perkara itu tercampur aduk, membuatmu bingung sehingga engkau jadi orang yang lebih sesat daripada tumal hakim tadi. Jadi perkara ilmu agama harus berguru. Belajar Quran harus talaqi supaya tidak salah. Dan juga ada bahkan yang lebih pedas lagi syairnya, yang seolah-olah digambarkan keledai dari Tumal Hakim ini bisa ngomong. Jadi Tumal Hakim punya keledai, seolah-olah keledainya bisa ngomong. Kemudian keledai tersebut ngomong begini, yaqulu himarul hakimi yauman. Berkata keledai dari Tumal Hakim pada suatu hari. Jadi keledainya Tumal Hakim seolah-olah bisa ngomong. Lau ansafuni kuntu arkab. Kalau mereka mau adil, mau jujur, sebenarnya yang layak untuk menunggangi itu saya. Bukan saya yang ditunggangi, tapi saya selaku keledai itu yang layak untuk menunggangi. Kok bisa begitu? Kenapa? Fa ana jahilun basitun. Saya memang bodoh, tapi bodoh saja. Wa sahibi jahilun murakkabun. Sedangkan pemilik saya dia bodohnya kuadrat. Sudah bodoh sok tahu lagi, sehingga apa? Bukannya sembuh orang malah mati karena belajar otodidak. Nah, ini efek dari apa? Belajar otodidak. Tayyib. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dengan demikian hendaklah kita memanfaatkan guru yang ada dengan sebaik-baiknya. Kita belajar Al-Qur'an dengan guru tersebut. Jangan sampai belajar otodidak. Nah, Anda rasa cukup karena waktunya sudah 6:30 ya. Semoga bermanfaat. Dan semangat kepada teman-teman sekalian yang belajar Al-Quran. Tidak ada kata rugi, tidak ada kata terlambat. Meskipun sudah sepuh, maka tidak ada kata terlambat. Bahkan menghafal Al-Quran sekalipun tidak ada kata terlambat. Karena para sahabat juga mereka menghafal Al-Quran sudah sepuh-sepuh. Ada yang sepuh memang, ada yang muda memang. Tapi Nabi sendiri pun mulai menghafal Al-Quran umur berapa? 40 tahun. Bukan umur belasan tahun, tapi 40 tahun baru dapat wahyu. Kan baru ngapal Quran itu kan.
Baik, berjalannya waktu sampai hafidnya umur berapa? 63 tahun. Karena memang Al-Quran turun berangsur-angsur sedikit demi sedikit selama kurang lebih 23 tahun. Dan hafid yang pertama siapa? Ya Nabi, jelas. Yang dapat wahyu Al-Quran pertama kali beliau. Kok lama banget itu Nabi ngapal? Padahal sekarang bisa 1 bulan hafid. Masya Allah. Apa Nabi tidak secerdas mereka? Gak mungkin. Nabi adalah orang yang cerdas. Tidaklah Allah mengutus Nabi dan Rasul kecuali pasti itu cerdas. Sifatnya apa? Fatonah, pasti cerdas. Tapi kenapa kok lama? Ini pengajaran kepada kita bahwa jangan sampai antum afwan sebodoh-bodohnya. Insya Allah kalau sungguh-sungguh bisa. Walaupun waktunya panjang, karena memang belajar itu butuh tulu zamanin, panjangnya waktu. Sabar, nikmati prosesnya. Kalau belum kesampaian minimal nyerempet. Yang penting udah niat mau ke tujuan itu, udah dapat pahala niatnya insya Allah. Begitulah harusnya kita punya target. Kalau nggak kesampaian minimal nyerempet, kan begitu. Kayak kita misalkan pebisnis punya target omsetnya harus sekian, nggak kesampaian minimal nyerempet. Kalau dia bersungguh-sungguh untuk mencapai. Sama menghafal Quran juga targetkan 30 juz. Kalau nggak sampai 30 juz minimal 20-an lah, atau 15 juz sudah lumayan. Daripada tidak sama sekali, nggak gerak-gerak juga. Setelah dengar seperti ini pun tidak gerak juga nantinya, malas lagi. Masya Allah. Makanya ya harus mengikrarkan dalam diri kita. Pokoknya setelah keluar sini saya harus belajar Quran. Sudah. Baik, jadinya bermanfaat insya Allah. Jadi kita keluar, tanya jawab. Baik. Jadi kita keluar langsung setelah itu belajar Al-Quran, cari halaqah Al-Quran. Nah, silakan yang ingin bertanya, kalau bisa ana jawab, ana akan jawab. Kalau tidak bisa nanti tanya dengan ustadz yang lain. Tafadhal. 3 pertanyaan saja. Sudah 2. Haruskah kita tanyakan kepada guru kita tentang sanadnya? Bagaimana kalau guru kita tidak menjelaskan tentang urutan sanadnya? Taib. Kita memang berhak untuk tahu guru kita ini belajar dari siapa. Taib, kita berhak untuk tahu guru kita belajar kepada siapa. Tetapi etika yang lebih baik adalah kita bukan tanya langsung kepada beliau, tanya kepada teman-teman dekatnya atau ustadz lain. Ustadz Afan, ustadz mungkin tahu ustadz Fulan, gurunya siapa aja ya? Beliau yang akan menjelaskan sehingga kita tahu infonya. Kalau tanya langsung banyak yang memang tidak mau untuk cerita. Bisa jadi memang tawadhu, bisa jadi tidak nyaman kalau ditanya seperti itu. Akhirnya malah apa? Membuat rasa jengkel di hati guru kita. Maka tanya kepada yang lain yang kira-kira tahu begitu. Gitu ya. Jadi tanya saja kepada teman dekatnya Ustadz Fulan misalkan. Kemudian beliau ini urutan berapa sanadnya gitu. Kita berhak tahu, tapi cukup sekedar tahu saja, bukan langsung membanding-bandingkan. Wah, ini urutan 29, ini urutan 31, anak belajarnya sama yang urutan ketiga aja. Enggak ada, udah meninggal pasti. Paling tinggi sekarang 28 ya. Enggak begitu, bukan buat banding-bandingkan. Apalagi baru awal belajar kita langsung sibuk nyari ini sanadnya urutan keberapa, jangan. Udah belajar aja. Belajar aja cara baca yang benar sudah. Kalaupun kita belum bisa baca Al-Quran sama sekali, cukup dengan guru yang bacaannya bagus, meskipun belum bersanad itu cukup, nggak harus bersanad karena terbatas yang punya sanad. Intinya dia itu pernah belajar dengan guru, bacaannya direkomendasikan oleh guru, meskipun belum hafid Quran, meskipun belum punya sanad, itu sudah cukup. Nanti kalau kita sudah hafid, sudah bagus bacaan, barulah kita melanjutkan level berikutnya, baru cari yang bersanad, baru kita juga mencari sanad itu. Jadi tahapannya ya, jangan terburu-buru. Taib. Dalam membaca Al-Quran namanya suatu dengung itu berapa harokat? Taib, ini pembahasan ilmu tajwid ya. Ini harus ikut daurah nih. Posisi atau kedudukan seseorang di akhirat nanti antara lain ditentukan oleh banyak bacaan Al-Qurannya sedikit atau banyak, ataukah dari hafalan Al-Qurannya. Mohon penjelasan maksudnya. Taib. Kalau di hadis, Anda jawab pertanyaan kedua dulu ya. Kalau pertanyaan pertama ini khusus untuk yang belajar, karena nanti agak detail sedikit. Pertanyaan yang kedua adalah posisi atau kedudukan seseorang di akhirat nanti antara lain ditentukan oleh bacaan Al-Qur'annya, tanda kurung sedikit atau banyak, ataukah dari hafalan Al-Qur'annya. Kalau di dalam hadis disebutkan seperti ini, yuqalu li sahibil Qur'an, iqra wartaqi
Warattil kama kunta turatil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Nanti dikatakan kepada orang yang bergulut dengan Al-Qur'an, Iqra, bacalah. Ini dites nanti di akhirat, itu dites. Musabaqah yang sebenarnya itu nanti di akhirat. Baca gitu. Tes ini kan? Baca sampai habis, sebisa-bisa mungkin. Baca semuanya yang kamu bisa. Warattil, dan baca dengan tartil. Wartaqi, naiklah. Ya, baca dengan tartil sebagaimana engkau baca dengan tartil di dunia, dan naiklah setiap kita nambah satu ayat, naik lagi. Karena kedudukanmu di surga ada pada ayat terakhir yang sanggup engkau baca. Sehingga para ulama mengatakan ini hadis tentang keutamaan menghafal Al-Quran. Dan mereka pun akhirnya berpendapat bahwa tingkatan di surga itu sesuai dengan ayat Al-Quran, jumlah ayat Al-Quran, sesuai dengan hadis ini. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi zahirah hadis itu menunjukkan seperti itu. Berarti dengan hafalan kita. Wallahu alam bisawab. Untuk yang pertama, masalah dengung itu berapa harokat? Harokat itu biasanya dipakai untuk pembahasan mat. Mat 2 harokat, 3 harokat, 4 harokat, 5 harokat, 6 harokat, begitu ya. Ini untuk yang hidup. Harokat itu untuk yang hidup. Begitu ya. Untuk yang hidup. Sedangkan gunnah itu sesuatu yang mati. Nun tasdid, ikhfa hakiki, min qabli. Itu kan sesuatu yang mati. Sesuatu yang sukun ya, mati atau bertasdid. Nah, gunnah panjangnya berapa harokat ini tidak tepat. Karena harokat ini untuk yang hidup, sedangkan gunnah ini untuk yang mati. Sedangkan gunnah ini mati. Maka namanya adalah tempo gunnah, bukan berapa harokat. Ini beda pembahasan, beda jalur. Beda jalur. Seperti misalkan ada sifatul huruf, sifat rakhawah, bainiyah dan syiddah. Syiddah tek langsung yu'minuna. Baik. Kemudian kalau tawassut alhamdu ngalir sedikit. Tawassut ngalir sedikit. Kemudian rakhawah ngalirnya banyak. Bismillahi asyaitani ngalirnya banyak. Kalau mau ditanya tadi ngalirnya berapa harokat, tepat tidak? Tidak. Tapi ini tempo huruf tatkala sukun. Sama halnya dengan guna ini. Ini huruf sukun, kemudian dengungnya dipanjangkan. Pembahasannya bukan berapa harokat, tapi temponya sebagaimana. Gitu ya. Para ulama akhirnya membuat urutan tempo guna. Ada akmal, ada kamilah, ada naqis, ada anqas. Yang paling panjang adalah nun tasdid, kemudian mim dan nun yang berhukum idgham bi gunnah, idgham mislain atau idgham mimi, kemudian yang berhukum ikhfa seperti iqlab, ikhfa syafawi, ikhfa hakiki, ini yang paling panjang, dipanjangkan gunnahnya. Baik, kadarnya berapa? Kadar dengan bertalaki. Nanti guru yang mengoreksi, sudah cukup. Kepanjangan kurangi sedikit. Kurang panjang, panjangkan sedikit lagi. Gitu. Jadi miqdarul mutalaqqa, kadar dengan bertalaki. Barulah nanti yang berhukum izhar haki, izhar syafawi, izhar mutlak, kemudian baru nun dan mim yang berharokat. Ini yang paling pendek kadar gunnahnya. Aslul gunnah, dia tidak dipanjangkan gunnahnya. Baik, ini pembahasan gunnah. Jadi meskipun di kitab-kitab tajwid yang kontemporer yang sekarang ini seringnya disebutkan panjang gunnah itu 2 harokat, begitu kan? Gunnah panjangnya 2 harokat. Tapi dalam praktiknya sering kita dengar bahwa selalu gunnah itu lebih panjang dari mat tabi'i. Padahal mat tabi'i berapa harokat? 2 harokat. Contoh misalkan kalau kita baca Anas ini jelas sekali. Antum dengerin syekh siapa atau ustaz siapa kalau baca surah Anas pasti begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Pas ayat yang ilahin nas, perhatikan. Ila lamat mat apa? Mat tabi'i berapa harokat? 2 harokat. Perhatikan. Ila la segini kan? Hin lebih panjang kan? Hinnas, bukan ilahin nas tapi ilahin nas. Betul? Ketika kita panjangkan itu lebih panjang dari 2 harokat kan? Paham ya? Jadi walaupun secara teori sering dengar panjang guna 2 harokat, dalam prakteknya sebenarnya mengatakan 2 harokat itu pun lebih panjang dari 2 harokat. Karena yang 2 harokat jelas itu mat tabi'i. Dan ini ternyata lebih panjang dari mat tabi'i. Antum putar saja nanti di YouTube syekh siapa misalkan, siapa saja yang antum suka, pasti lebih panjang dari mat tabi'i tadi. Ila 2 harokat, hinnas lebih panjang dari mat tabi'i. Maka akhirnya lebih tepat dengan cara apa tadi? Miqdarul mutalaqqa, kadar dengan bertalaki. Begitu ya? Baik, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, silakan satu lagi.
Sudah cukup, nggak ada, alhamdulillah. Nanti tanyakan sama ustaz-ustaz yang ada di sini ya, kalau ada permasalahan. Semoga bermanfaat. Kita tutup. Ana mohon maaf jika ada kesalahan, ada sikap ataupun perkataan yang kurang berkenan. Itu datangnya dari kelemahan diri kami dan juga dari syaitan. Jika ada yang bermanfaat silahkan diamalkan. Semoga menjadi pahala jariah untuk kami dan guru-guru kami. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.